Berikutnya, materi yang akan kita pelajari adalah limit fungsi aljabar di tak hingga. Setelah sebelumnya kita membahas tentang teorema limit di tak hingga, berikutnya adalah limit fungsinya, limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, apabila kita bertemu dengan bentuknya tak hingga per tak hingga, dapat kita selesaikan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ketika kondisinya limit dari suatu polinom dibagi dengan polinom lainnya untuk X mendekati tak hingga. Ingat ya, polinom adalah suatu bentuk persamaan dengan pangkat banyak. Nah, lalu bagaimana? Kondisinya akan menjadi 3 alternatif selesaian. Yang pertama akan bernilai 0 jika M lebih kecil dari N, di mana M dan N ini mewakili kalau M-nya itu pangkat tertinggi dari polinom pada bagian pembilang, sedangkan N ini adalah pangkat tertinggi dari polinom pada bagian penyebut dari suatu fungsi tadi, dari limit tak hingga. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita punya di sini contohnya misalkan kita punya limit dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 dibagi dengan 8x pangkat 3 ditambah dengan 4x ditambah dengan 5 untuk x mendekati tak hingga akan bernilai berapa? Nah, kita perhatikan bahwa pangkat tertinggi pada polinom yang pertama, kita lihat ya bahwa pangkat tertingginya 2, berarti hubungannya 2 dengan pangkat tertinggi pada bagian polinom yang penyebutnya 3. Ini kan berarti 2 lebih kecil dari 3 ya. Kita lihat jika M lebih kecil dari N, jika ini 2 lebih kecil dari 3, berarti hasilnya 0. Jadi nilai limit dari 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 dibagi 8x pangkat 3 ditambah 4x ditambah dengan 5 untuk x mendekati tak hingga, hasilnya adalah sama dengan 0. Lalu berikutnya, untuk yang kondisi kedua, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau kita punya limit dari 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 per dibagi 7x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, kembali lagi yang kita fokuskan adalah pada bagian pangkatnya ya, pangkat tertingginya. Ini ada pangkat tertingginya 2 pada pembilang dan penyebutnya juga pangkat tertingginya 2. Nah, karena kita perhatikan bahwa hubungannya itu kan 2 sama dengan 2 ya. Karena ini M sama dengan N, maka hasilnya nilainya itu sama dengan koefisien dari si X kuadratnya tadi masing-masing, berarti 4/7. Dan kondisi yang ketiga adalah jika M-nya lebih besar daripada N. Contoh soalnya seperti apa? Contohnya, misalkan di sini kita punya limit dari 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 8 dibagi dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Nah, misalkan seperti ini untuk x mendekati hingga. Nah, perhatikan bahwa pangkatnya sekarang pangkat tertinggi yang pada pembilangnya itu kan 3 ya, karena 3, kemudian pangkat tertinggi pada penyebutnya itu kan 2. Nah, 3 ini kan lebih besar ya dari 2. 3 lebih besar dari 2, M lebih besar dari N, makanya nilainya adalah tak hingga. Nah, jadi nilai dari limit yang contoh yang ketiga ini yang terakhir itu tak hingga. Nah, lalu bagaimana kondisinya kalau tak hingga per tak hingga? Kita punya solusi lain tidak? Nah, ternyata ada ya, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan pangkat tertinggi. Contohnya nih yang sederhana, misalkan kita punya limit dari 3x kuadrat ditambah 5x dibagi dengan x kuadrat dikurangi 2 misalkan untuk x mendekati tak hingga, maka bisa kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, dibagi dengan pangkat tertingginya, limit dari 3x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 5x dibagi dengan x, di bawahnya berubah menjadi x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dikali 2 dibagi dengan x untuk x mendekati tak hingga. Berarti tinggal kita
sederhanakan ya bentuk limit. Nah, bentuk limitnya X-nya mendekati tahingga berubah sekarang menjadi 3 ditambah 5X dibagi X kuadrat, hasilnya adalah 5 per X, kemudian yang bawahnya 1 dikurangi dengan 2 per X. Nah, andaikan kita substitusikan masing-masing nilainya, didapatkan nilainya 3 ditambah 0, ya, karena 5 dibagi nilai yang sangat banyak, sangat besar, kemudian 1 dikurangi 2 dibagi nilai sangat banyak, sangat besar, 0. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan nilainya berarti sama dengan 3 dibagi 1 nilainya sama dengan 3. Jadi dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi pangkat tertinggi juga bisa kita lakukan. Nah, berikutnya kalau tadi sebelumnya itu bentuk tahingga per tahingga, lalu sekarang adalah bagaimana kalau kondisinya itu bentuknya tahingga dikurangi tahingga. Dengan bentuk tahingga dikurangi tahingga ini, kita punya beberapa alternatif penyelesaian. Ada 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama, yakni kita dapat mengalihkan dengan akar sekawan dulu, lalu dibagi dengan pangkat tertingginya. Nah, ini tidak akan saya bahas karena untuk dikalikan dengan akar sekawan sebenarnya sudah dibahas untuk yang limit fungsi aljabar yang bukan di tahingga. Nah, lalu ketika dipangkatkan pangkat tertinggi tadi kira-kira hampir sama seperti contoh yang sebelumnya. Nah, lalu ketika kita punya bentuknya seperti ini, limitnya disertai dengan fungsi di bawah tanda akar dikurangi dengan fungsi lagi di bawah tanda akar untuk X-nya mendekati tahingga. Nah, kita punya beberapa alternatif jawaban untuk kondisinya koefisiennya itu sama, koefisiennya saling lebih dari, atau koefisien dari masing-masing persamaan kuadrat tanda akar itu nilainya yang pertama lebih kecil dari yang keduanya. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau misalkan kita coba dengan contohnya ya. Misalkan contoh yang pertama, misalkan kita punya limit dari akar dari 4X kuadrat ditambah dengan 3X kurangi 1 dikurangi dengan akar dari 4X kuadrat dikurangi dengan akar dari 4X kuadrat ditambah dengan 4X plus 2 misalkan. Nah, perhatikan ya, ini pola yang pertamanya untuk X mendekati tahingga. Perhatikan bahwa ini bentuk ada polinomial di bawah tanda akar, ada bentuk persamaan kuadrat di bawah tanda akar. Nah, lalu bagaimana ini penyelesaiannya? Kita buat ya agar lebih memudahkan kita. Karena ini kan berarti koefisien masing-masing ini 4 dengan 4 ya, karena 4 sama dengan 4, maka kita yang akan kita gunakan itu B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. Nah, di sini yang berposisi sebagai B, dia koefisien dari X pada yang pertama, bagian yang pertama ini ya. Yang dikurangi ini 3 ini nilainya ya sebagai B. Kemudian Q itu posisinya adalah sebagai koefisien X pada bentuk yang di bawah tanda akar yang kedua. Ini Q. Nah, sedangkan yang nilai A-nya adalah nilai dari ini A. Oke, ini nilai P ya. Ya, nilai A-nya kan sama aja dengan P. Berarti B dikurangi Q dibagi 2A itu akan sama aja kalau kita substitusikan nilainya masing-masing. B-nya adalah 3 dikurangi dengan Q-nya adalah 4, sedangkan 2 dikali dengan akar dari A-nya adalah 4. Nah, berarti nilainya 3 kurangi 4 negatif 1 dibagi dengan 2 kali akar 4. Akar dari 4 adalah 2, jadi nilainya negatif 1 per 2 kali 2, 4. Nah, itu contoh yang pertama. Itu contoh yang pertama jika kondisinya koefisiennya itu sama. Koefisien dari X kuadratnya sama, A sama dengan P. Lalu kondisi berikutnya, contoh berikutnya, kalau kita misalkan punya limit dari akar 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 1 dikurangi akar dari 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 1. Misalkan kita punya seperti ini untuk X mendekati tahingga. Nah, nilainya akan sama dengan, perhatikan bahwa karena
kita lihat koefisiennya. Ini kan 4 dengan 2 ya. Ini berarti 4 hubungannya dengan 2 dia lebih besar dari 2. Maka karena koefisien yang pertama itu lebih besar dari koefisien dari X kuadrat yang kedua, maka nilainya adalah tak hingga. Ini pada kondisi yang kedua. Kalau sebelumnya kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Dan yang terakhir, pada kondisi yang ketiga, contoh soalnya sih seperti apa? Contoh soalnya kita balikan saja, misalkan fungsi yang ada pada contoh soal yang keduanya. Akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikurangi dengan akar dari 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, lihat kondisinya. Kondisinya adalah karena kita lihat di sini bahwa 2 itu lebih kecil dari 4, berarti kita tinggal pakai kondisi nilai pada kondisi yang ketiga ya. Berarti jika A-nya lebih kecil dari P, ini karena 2 lebih kecil dari 4, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, seperti itu pembahasan kita mengenai limit fungsi aljabar di tak hingga.